khutbah agar berkenan, terkesan, berkenan dan hingga dicerna oleh masyarakat dan umat. Khutbah itu momentum bagi kita karena semua umat, maksudnya semua masyarakat muslim itu kan wajib melaksanakan sholat Jumat. Itulah kesempatan untuk berdakwah yang sangat-sangat penting, sangat urgen. Yang minggu lalu kemarin Nabi menyampaikan, ya, alumni Kolbun Salim harus wajib bisa khutbah, ya, wajib. Kenapa? Karena bagian daripada jangan sampai kita nih selesai kuliah hanya kerja di bank misalnya, tapi ketika ada khutbah Jumat, khotib berhalangan kita tidak bisa menggantikan. Kita harus menjadi ikon, bisa khutbah, bisa tausiah, bisa ceramah, bisa untuk MC minimal. Nah, itu mulai dari khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu terbiasa, nanti juga khutbah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, bahkan puncaknya khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu khutbah di wukuf Arafah ketika jamaah haji sedang puncaknya ibadah al-haji al-Arafah. Nah, inilah 4 cara untuk agar berkenan, agar berkesan, ya, kepada umat ini. Pertama, ikuti aturan syariat. Apa itu aturan syariat? Ya, pertama, rukun khutbah. Ya, rukun khutbah. Pertama kemarin apa? Rukun khutbah. Hamdalah. Ya kan? Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang keempat, ayat Al-Quran. Yang kelima, doa untuk muslimin, ya, muslimin, muslimat, ya. Ini rukun. Jadi aturan ini aturan baku. Jangan sampai retorikanya bagus dalam khutbahnya, tapi aturan syariatnya ditinggalkan sama jago bohong. Ya, jangan sampai kita aturan syariat dalam khutbah itu kita tinggalkan. Inilah iman. Kemudian apa lagi? Adab atau akhlak. Nah, tapi kirim ke grup, ya. Apa yang pertama? Adab dalam khutbah. Ada tadi. Di bawahnya adab. Pertama apa? Oh, di handphone di sini nih. Apa yang pertama? Baca deh. Adab khutbah. Di grup 5 santri. Ya. Berangkat ke masjid dengan hati pikiran tenang. Ya, jangan terburu-buru. Ya. Itu awal. Ya, termasuk juga luruskan niat. Jangan sampai kena amplop. Wah, khutbah di masjid kampung nih, amplopnya cuma 200.000. Khutbah di Jakarta 1 juta. Akhirnya kampung tinggalin. Jangan sampai begitu tuh. Makanya pentingnya dalam dakwah ini amplop itu stimulan, hanya penyemangat, bukan tujuan. Ya, kan dulu pernah menyampaikan kalau kita menanam hati, rumput akan ikut. Kalau kita cari akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau cari dunia, nanam rumput, padi nggak bakalan tumbuh. Nah, cari dunia, akhirat nggak dapat. Carilah akhirat. Abi pernah dakwah, bukan khutbah, ceramah, diusir, lampu dimatiin. Waduh, masih muda, masih bujangan. Itu dawan banget tuh. Dawan tuh, waduh, nggak mau ceramah tidak. Pernah pengalaman begitu, pengalaman pahit. Ceramah, lampu dimatiin, diusir. Wah, suruh keluar dari masjid. Allahu Akbar. Berat. Nah, itulah ujian. Masih bujangan kayak kamu. Masih kuliah di UIN. Semester berapa rumah. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Ya, itu tapi kita harus ingat bahwa itulah ujian dalam dakwah. Ya, terus yang kedua Pak, ketika ada yang kedua, sholat sunnah dan kemudian duduk dengan sunnah. Ya, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid itu benar. Jangankan khotib, ya, yang bukan khotib pun harus ya. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat mimbar dengan rasa terhormat seakan-akan hendak mengatakan sesuatu yang kepada yang maha kuasa. iya, makanya karena adab ini mempengaruhi itu pakaian.
kalau bisa usahakan pakai gamis, ya kan, pakai gamis tuh, atau pakai kain kayak gini. Celana sih juga boleh, pakai jas, lebih bagus lagi pakai jas, sorban, jas, atau pakai ada sesuatu yang benar-benar kita itu ya gagah tapi juga tawadhu, gagah tapi juga rendah diri, rendah hati maksudnya. Ya jangan sampai ya bau, belum mandi, pakaiannya nggak bagus, nggak rapi, itu juga mempengaruhi kan? Ya mempengaruhi. Ya gimana sih? Belum kita dengar kisah khutbah kok kayaknya nggak menarik gitu, pakaiannya udah nggak elegan, pakaiannya udah kayak Abi gitu kan, pakai gitu ya kan? Nah tuh pakai apa namanya tuh? Ya sorban, ya kan, pakaiannya dan sebagainya. Ya begitulah kira-kira ya, hijaz, gagah. Terus yang berikutnya, naik di tangga mimbar dan berdiri di mimbar dengan khusyuk sambil berzikir. ya di antaranya zikir yang dibaca Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini nih supaya apa? Lisan ini juga untuk menyampaikan apa yang dalam lisan itu pentingnya doa. Bersandar kepada Allah, banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Karena pekerjaan paling mulia adalah berdakwah. Paling mulia itu, betul paling mulia. Masya Allah paling mulia. Ya, karena Allah muliakan karena kita memuliakan Allah, maka kita ya apa namanya banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin surat Fatihah supaya Allah tolong dalam hidup. Karena ini menyampaikan ayat Allah. Apalagi berputar menghadap para hadirin dengan berkonsentrasi dan kemudian berusaha kepada mereka agar mereka mendengarkan. nah, jadi artinya jangan satu orang lihat keliling. Jadi Aziz tuh bisa kita lihat wajah nih, Abi ngeliat semuanya wajahnya, kita lihat tatap matanya, satu-satu dia tatap matanya, ya kan? Ya itu sih mempengaruhi apa? Konsentrasi jadi apa? Jadi semakin kuat kita, khusus semakin orang tuh jadi diajak bicara, walaupun monolog kan nggak dialog, sama khutbah nggak dialog, nggak boleh kan? Berdiskusi kayak lagi ini nanti bisa diskusi kan? Tapi kalau khutbah tuh enggak, tapi tataplah wajah satu-satu, di depan, kanan, tengah, kiri, begitu. Jadi jangan duduk aja, atau duduk lihat, lihat materi terus, akhirnya lupa dengan jamaah. Makanya lebih bagus materi itu yang kita kuasai. Agar apa? Agar jamaah paham dan kita dan diajak apa? Diajak berinteraksi dengan kita. Makanya kalau dengan bahasa Arab rasanya gimana bisa berinteraksi kan? Terus yang berikutnya, Saya duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut. ya itu kan biasanya kita duduk mendengarkan aja. Kan ada dua kali khutbah kan? Khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah itu ada yang penting, khutbah dan ada akhlak dalam khutbah. Ya, kemudian yang kedua jangan terlalu lama. Biasanya kalau masjid di kantor itu diingetin. Kemarin di masjid Pondok Metro Jaya Al-Qausar ada tulisan 15 maksimal 15 menit. Ya itu maksimal. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Makanya pentingnya di sini waktu, konsekuen dengan waktu. Jangan terlalu lama. Bertele-tele, itu biasanya bertele-tele. Kecuali dalam takbir akbar, ceramah tausiah, boleh lama-lama. Tapi kalau dalam khutbah ini batasilah waktu antara 15 sampai 20 menit. Atau kita tanya kepada pengurus masjidnya, Pak, khutbah di masjid ini biasanya berapa menit? Kita menyesuaikan. Dulu pernah kejadian ada orang yang lewat batas sampai setengah jam, jamaah udah melebihi satu. Akhirnya diprotes tuh masjid. Akhirnya masjidnya memberikan apa? Wanti-wanti kepada setiap khotib dengan 3 lampu kuning, lampu hijau memulai, lampu kuning siap-siap selesai, lampu merah wajib selesai. Sampai begitu kayak lomba apa? Dia pakai TV kan ada lomba. Sampai begitu masjid. Karena saking untuk mengingatkan. Nah makanya pentingnya kita batasi waktu. Kebiasaan masjid ini berapa menit? Tapi umumnya nggak lama sih, paling lama-lama banget 25 menit kan? Antara 15 sampai 25 menit. Nah ini biasa. Maksimal
maksimal. Ya kan? Yang ketiga, mudah diingat. Ya, mudah diingat apa yang kita sampaikan, mudah diingat. Jangan ngawur kemana-mana. Misalnya sekarang ini tentang meneladani Nabi Ibrahim. Nah, kita jelasin tentang Nabi Ibrahim. Itu aja. Jangan tentang korupsi jangan. Ya. Tentang Palestina aja kita bahas. Jadi jangan ngawur kemana-mana. Satu tema tapi mudah diingat. Mudah, supaya jangan sampai nanti jamaah majelis ditanya tadi apa yang didapat dari khutbah, apa yang disampaikan khutbah. Enak sih bagus ceramah, tapi nggak tahu apa temanya lah. Aneh kan? Tanya kepada orang awam yang orang ini, kalau dia mengerti, dia paham isi khutbahnya singkat padat, itu yang dibutuhkan oleh umat. Misalnya ciri 3 orang, apa ciri yang kemarin kita jelaskan, ada ahsan takwim, ada ahsan qawlan, ada ahsan amalan. Ada 3 ini berusaha. Ya kan, contoh 3 ciri pribadi unggul kan? Pribadi unggul itu contoh aja. Dia jelasin satu-satu. Satu apa? Ahsanu takwim. Apa itu ahsan takwim? Kita jelasin satu-satu. Yang kedua, ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Apa itu ahsanu amalan? Yang ketiga, ahsanu qawlan. Ini kita jelasin ini juga luar biasa. Tidak bagi-bagi nih, 5 menit, 5 menit, nanti sama doa 5 menit, selesai juga doa, dapat kan 20 menit. Nah itu seperti itu. Jadi ada urutan-urutannya, isinya sistematis. Jangan ngawur kemana-mana. Ya, jangan ngawur kemana-mana. Yang terpenting adalah ini kita ikuti hukum khutbah, lalu temanya mudah diingat apa yang kita sampaikan, ya. Jadi masuk ke dalam. Lalu yang keempat, konteks khutbah dengan kondisi umat. Apa yang sekarang lagi viral? Nah, apa yang viral? Pertama Palestina, masih viral terus kalau Palestina. Yang kedua, Bina. Nah, bolehlah pembunuhan. Yang ketiga ya mau Idul Adha ya. Yang ketiga kan haji, kurban dan sebagainya. Jadi yang konteks kekinian, viral ya, yang viral tapi kita sampaikan temanya sesuai dengan yang viral tadi gitu. Itu yang penting membaca, banyak sekarang gampang sih. Ada bang Google kan. Kali aja di bang Google dulu baru nanti yang tema yang viral itu lalu kita sesuaikan dengan buku yang kita miliki. Ya, kita pelajari Sudibat misalkan 3 tentang Nabi Ibrahim kenapa diangkat menjadi Khalilullah tadi kan. Nah, itu kita sampai. Ya. Nah, inilah 4A yang khutbah ini supaya berkesan, berkenan, bisa pencerahan bagi umat, yaitu ikuti aturan syariat, jangan terlalu lama, mudah diingat, konteks khutbah dengan kondisi umat, kondisi apa yang kekinian, yang viral, tapi bermanfaat untuk umat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah kalau ada. Kasihan. Ini dirapi lagi ya, insyaallah. Makasih.